Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman. Ya, itu pelaksanaan gamelok perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, cuplikan video di awal itu adalah salah satu Kiai NU yang juga sejarawan, yang memang kita kenal, sangat memahami betul bagaimana sejarah-sejarah Nusantara, terutama terkait soal kedatangan bangsa Arab ataupun penyebar Islam di Indonesia. Video kali ini kita akan tayangkan bagaimana beliau menjelaskan secara runut fase-fase kedatangan bangsa Arab di Indonesia, termasuk kedatangan bangsa Yaman yang dimobilisasi oleh Belanda. Di sini juga terjelaskan bagaimana perjuangan para Sayyid yang datang di awal membantu pribumi berjuang melawan penjajah, termasuk bagaimana kemudian pasukan Imam Bonjol itu banyak dari kalangan Sayyid. Nah, beda dengan orang-orang yang merasa sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang nanti pada saat orang sudah berjuang, dan bahkan saat itu mereka bergabung dengan Belanda, bahkan ada yang menjadi mufti di Batavia ya, yang namanya Habib Usman bin Yahya. Itu kita sudah sangat paham lah. Kenapa kemudian ini menjadi penting untuk kita up? Ini demi untuk penyadaran buat kita semua, sekaligus mematahkan dongeng-dongeng mereka bahwa nenek-nenek mereka, leluhur mereka adalah pejuang untuk NKRI dan juga sebagai penyebar Islam di Nusantara. Bahkan kalau kita ingat-ingat bagaimana bahasanya Bahar Smaik ya, bahwa kita ini semua katanya sampai hari ini, andaikan leluhurnya tidak datang di Nusantara, maka kita masih menyembah pohon. Satu pernyataan yang sangat kurang ajar dari sosok Bahar Smaik. Dia menganggap mungkin bahwa sejarah ini akan tertutupi, padahal yang namanya sejarah itu pasti akan terblow up sesuai dengan fakta-faktanya. Bagaimana videonya? Kita langsung simak saja secara bersama-sama. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala. Ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala, karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih. 6.000 orang mati. Setelah itu pergi ya ke wilayah Hijaz, ya, itu masuk, termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para Sayyid, para Syarif, diburu-buru untuk dibunuh.
disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda, ya, lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta, ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi, ya. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan, ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut kan mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II, ya. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro, ya. Beliau kalah, tangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para sayyid melarikan diri, ya. Itulah tahun 1810, ya, ya mungkin saja Sayyid Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata, ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat, ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah, ya. Itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz, ya. Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman, ya. Itu pelaksanaan gamelok perang, ya, langsung datang di sini, ya. Itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam, itu orang-orang yang dari Yaman, ya. Jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz, ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga, nggak tahu itu Alif, Al-Aidrus, As-Saggaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman, ya. Jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman, ya. Kita temukan di wilayah Lumajang itu makam keramat, makam situ nih, makam Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata makamnya Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rohim mengikuti Diponegoro yang melarikan diri. Ternyata nama itu ada semua catatan itu. Jadi saya kira itu. Saya kira jelas ya, kita sudah saksikan bagaimana beliau dengan sangat tegas menyampaikan sejarah masuknya orang-orang Arab di Indonesia yang merupakan keturunan Rasulullah, dan pada gelombang selanjutnya masuk orang dari Yaman yang digelandang oleh Belanda,
dan bahkan dijadikan sebagai pembantu Kekaisaran Belanda di Indonesia di masanya. Fakta ini harus diungkap, tidak boleh ditutup-tutupi, dan saya berharap sebenarnya video ini ditonton oleh mereka yang selalu mendongeng, yang selalu menghasut, agar dipercayai bahwa leluhurnya adalah merupakan pejuang sekaligus sebagai penyebar agama. Itu semua adalah omong kosong. Ini adalah fakta sejarahnya dan diungkap langsung oleh Dr. Sunyoto yang memang betul-betul beliau ini orang NU dan ahli sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.